Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Santi Darmastuti. Pada pagi hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai isu kontemporer ya dalam globalisasi. Jadi, kalau dalam minggu-minggu yang lalu kita berdiskusi ya mengenai bagaimana isu-isu yang ada di dalam globalisasi ya terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya. Untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai isu kontemporer dalam globalisasi. Nah, bicara mengenai isu kontemporer dalam globalisasi, tentu saja ini menjadi hal yang sangat menarik karena dalam hal ini bagaimana misalnya ketika bicara mengenai globalisasi, globalisasi di sini tentu saja tidak ada semacam satu definisi yang pasti ya dalam artian pastinya ketika bicara globalisasi ini akan terikat atau dalam hal ini adalah akan ada yang dibahas terkait wilayah yang luas lintas batas baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik budaya, agama, teknologi, komunikasi sampai dengan pemerintahan. Nah, dalam hal ini juga untuk lebih mudahnya terkadang banyak yang memberikan semacam definisi terkait adanya semacam bentuk integrasi ekonomi ya yang ada di berbagai bidang dengan melalui adanya kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya ketika bicara mengenai fenomena di dalam globalisasi ya, dan ini juga merupakan bentuk-bentuk isu kontemporer di dalam globalisasi dan ini akan tetap terus berlangsung di dalam globalisasi. Misalnya adalah terkait dengan money and market. Dalam hal ini karena bicara mengenai market pastinya sangat terkait dengan apa yang dinamakan dengan perdagangan dunia ya. Nah, dalam hal ini pastinya karena bicara globalisasi tadi ada terkait dengan integrasi ekonomi, maka dalam hal ini ada semacam perubahan yang mendasar di dalam bisnis ya. Dan bisa dikatakan bahwa money makes the world go round ya. Jadi dalam hal ini bagaimana uang itu yang bergerak dengan cepat ternyata juga berpengaruh terhadap pembelian ya di dalam negeri dan ada barang-barang berpengaruh terhadap komoditas yang diproduksi juga di luar negeri. Selanjutnya, ketika bicara mengenai globalisasi, yang menarik di sini adanya fenomena yang dinamakan dengan Global Information Age. Nah, tentu saja ini kan sangat terkait dengan teknologi informasi komunikasi yang kemarin kita bahas ya di minggu lalu ya. Jadi dalam hal ini tentu saja dengan kehadiran semacam TIK ini akan memberikan semacam pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita berinteraksi dengan seluruh aspek kehidupan yang ada, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, dan kita tahu bahwa dengan adanya kemajuan teknologi juga bagaimana peristiwa di satu lokasi bisa diamati oleh diamati oleh setiap orang yang ada di negara-negara lain ya. Jadi lebih mudah untuk melihat informasi yang ada, dinamika informasi yang terjadi. Nah, tentu saja juga tidak hanya itu, ternyata dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi itu juga mengubah gagasan ya, mengubah gagasan karakteristik dari ide kita, gagasan kita terkait dengan perubahan apapun gitu ya. Dalam hal ini ada semacam ide-ide baru yang diberikan dengan adanya kemajuan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya yang menarik di sini adalah persoalan mengenai population issues. Jadi ternyata population issue ini menjadi isu yang kontemporer dalam globalisasi karena dalam hal ini bagaimana ternyata pertumbuhan penduduk itu ya seiring dengan globalisasi ini juga memberikan semacam impact yang luar biasa ya terhadap satu negara. Karena ketika populasi itu semakin bertambah ini juga akan meningkatkan
konsumsi sumber daya yang semakin meningkat. Nah, tentu saja kan ketika konsumsi sumber daya ini meningkat akan dalam hal ini kan juga akan dilihat dari ketersediaan sumber daya yang ada di setiap negara. Jadi ternyata ini isu menjadi yang sangat penting ya di dalam globalisasi karena kemudian memberikan tantangan yang cukup besar dari adanya peningkatan konsumsi sumber daya sampai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi tidak hanya terkait dengan konsumsi dan ketersediaan sumber daya yang ada. Ternyata globalisasi yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini juga berpengaruh terhadap adanya degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Kenapa? Karena konsumsi sumber daya kan semakin meningkat, jadi eh, dikhawatirkan ya dengan adanya konsumsi yang semakin meningkat ini akan berpengaruh terhadap degradasi lingkungan. Nah, ini isu yang juga menarik ya di dalam globalisasi terkait dengan global health issues ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya isu terkait global health gitu ya, seperti misalnya virus Ebola, kemudian H5N1, XIV, kemudian COVID-19, ini menjadi beberapa ya contoh dari isu kesehatan yang memang kemudian menjadi prioritas bagi setiap negara di era globalisasi ini. Bagaimana isu kesehatan akhirnya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan di dalam kebijakan negara dan tentu saja ini juga menjadi prioritas di dalam kerjasama antar negara ya. Jadi ternyata di dalam globalisasi juga ada semacam isu-isu yang kemudian berkembang menjadi isu yang menjadi prioritas dari setiap negara, yaitu salah satunya tentang global health issues. Nah, dalam hal ini ternyata isu tentang kesehatan ini akhirnya menjadi semacam prioritas dari agenda global yang tentu saja juga membutuhkan adanya solusi global dan respon global menyikapi berbagai isu terkait mengenai keamanan kesehatan ini. Nah, selanjutnya yang tidak kalah menarik dan ini memang sering dibahas ya, itu adalah mengenai aspek lingkungan ya. Jadi memang ketika bicara lingkungan ini bukan sesuatu yang baru di dalam globalisasi, tetapi bagaimana tadi kalau bicara mengenai pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, kemudian adanya industrialisasi gitu ya, ternyata ini meningkatkan semacam eksploitasi ya terhadap sumber daya alam yang tentu saja ini berakibat kepada degradasi lingkungan dan tentu saja ketika ada permasalahan lingkungan ini menjadi semacam persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh satu negara tetapi juga menjadi permasalahan internasional dan global. Nah, selanjutnya adalah global migration. Ini adalah migrasi global menjadi salah satu isu yang memang semakin mengemuka ya seiring dengan globalisasi. Jadi di sini bisa dilihat bentuk pergerakan ya populasi yang melintasi perbatasan ya ternyata telah memberikan impact terhadap apa yang dinamakan krisis migrasi global. Nah, ketika bicara mengenai migrasi global ini, ada beberapa penyebab, misalnya kenapa kemudian migrasi global itu meningkat. Kalau dilihat dari negara asal gitu ya, di sini bisa dilihat ada karena ada faktor misalnya perang, kemudian kemiskinan, kekerasan, degradasi lingkungan gitu ya, yang akhirnya menyebabkan terjadinya migrasi itu. Dan migrasi itu terjadi memang salah satunya adalah bagaimana ini mendapatkan sesuatu yang lebih baik, harapan yang lebih baik di lokasi tujuan ya. Dalam hal ini adalah bagaimana harapannya bisa mengurangi apa persoalan mengenai kemiskinan yang dihadapi, kemudian paling tidak untuk mendapatkan rasa aman karena mungkin di lokasi asal dari negara asal itu ada semacam perang gitu ya. Nah, yang inilah yang kemudian migrasi global ini juga menjadi salah satu yang isu menarik di dalam globalisasi yang memang menjadi isu yang harus disikapi oleh banyak negara karena adanya peningkatan dari migrasi global itu sendiri.
Selanjutnya di sini adalah ini yang juga pernah kita bahas dalam kuliah sebelumnya terkait global culture ya. Ini juga adalah isu yang menarik juga di dalam perjalanan globalisasi karena di sini tentu saja ada semacam perubahan yang terjadi ya, dari itu norma, kemudian nilai gitu ya, dan bagaimana hubungan antar budaya antar negara juga semakin meningkat. Nah, tak kalah pentingnya di sini juga ada global politics ya, ada global politics, bagaimana ada satu tatanan dunia baru yang tentu saja bagaimana misalnya bentuk kerjasama dan integrasi dalam organisasi internasional di tingkat regional, subregional yang semakin meningkat ya, dan isunya pun semakin beragam di dalam kerjasama tersebut. Ini adalah globalization of trade yang tentu saja menjadi isu yang selalu mengemuka di dalam globalisasi ya. Bagaimana dengan adanya perubahan teknologi ini juga menyebabkan integrasi pasar itu semakin berjalan lebih masif. Nah, ini adalah isu selanjutnya adalah terkait dengan human development issues. Jadi bagaimana ternyata dari semua isu yang ada tadi tidak kalah penting adalah terkait dengan pembangunan manusia ya. Jadi bagaimana globalisasi juga kedepannya akan dihadapkan dengan mengenai persoalan mengenai human development issues yang tentu saja ini akan menjadi concern ya bagi setiap negara. Jadi bagaimana human development ini menjadi salah satu ya upaya untuk menghadapi ya persoalan-persoalan seperti kemiskinan dan sebagainya yang tentu saja human development issues perlu diperhatikan dan menjadi semacam prioritas dalam agenda global ya untuk meningkatkan kerjasama yang ada. Baik, tadi beberapa gambaran umum terkait beberapa isu kontemporer di dalam globalisasi ya, yang tentu saja ini akan menjadi isu yang sangat menarik ya, yang akan kita diskusikan di kelas ya, sehingga nanti kita bisa memberikan beberapa contoh, berdiskusi mengenai tantangan serta bagaimana langkah yang dilakukan oleh beberapa negara dalam menyikapi isu-isu tadi. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.